Pemirsa, pertarungan politik di Jawa Barat menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas. Ada 4 paslon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkontestasi. Mereka adalah Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, Ahmad Syahiku, Ilham Habibie, Acep Dadang Ruhyat, Gitalis Suwinata Rina, dan JJ Wiradinata Ronald Surapraja. Dan untuk mengulas lebih dalam mengenai peluang, tantangan, dan strategi masing-masing calon, kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Bapak Burhanuddin Muhtadi. Selamat siang menjelang sore, Pak Burhan. Hasil survei indikator politik menunjukkan kalau pasangan Deddy Erwan ini menempati elektabilitas tertinggi di Jawa Barat dan disusul oleh Syahiku dan juga Ilham Habibie. Nah, pertanyaannya apakah perolehan sementara ini karena konten belusukan yang dilakukan oleh Deddy ataupun Ilham Habibie yang mereka lakukan sebelum ditetapkan sebagai cagup dan cawagup? Sebenarnya lebih karena faktor ketimpangan popularitas. Jadi kita temukan dalam survei awal September, itu tingkat kekenalan Deddy Mulyadi terlalu jauh meninggalkan rival-rivalnya. Jadi jomplang, orang nggak mungkin milih kalau tidak kenal. Nah di sini tingkat kekenalan Deddy itu 94%. Sementara Syahiku yang menempati peringkat kedua, itu baru dikenal 24%. Dan itu yang menjelaskan mengapa Syahiku itu menempati peringkat kedua. Karena popularitas Syahiku lebih tinggi dibanding misalnya calon yang diusung oleh PD Perjuangan, Pak JJ maupun Pak Acep ya dari PKB. Jadi memang kalau tidak seimbang popularitas antar calon, ya sulit untuk bisa menyaingi Deddy Mulyadi. Nah ini yang menjadi semacam saran sekaligus semangat ya buat calon-calon rivalnya Deddy Mulyadi untuk meningkatkan popularitas. Karena kalau misalnya tidak seimbang popularitasnya Jessica, itu yang diuntungkan adalah Deddy Mulyadi. Dan jangan lupa Deddy Mulyadi ini kan calon lama ya. Dia pernah menjadi wakil gubernur yang maju di 2018 bersama Deddy Miswar. Kemudian juga kita tahu Deddy Mulyadi berkali-kali menjadi anggota DPR dari salah satu dapil di Jawa Barat dan sudah bertahun-tahun melakukan semacam investasi elektoral. Sementara nama-nama lain kan relatif baru ya. Betul Pak Syahiku 2018 pernah maju sebagai calon wakil gubernurnya Sudrajat, tetapi belakangan kesibukannya sebagai presiden PKS itu membuat Pak Syahiku cenderung kurang menggarap basis lamanya. Dan ini saya kira yang menjadi dasar buat PKS kemudian memutuskan untuk mengganti Pak Syahiku sebagai presiden PKS digantikan Ahmad Heriawan. Mungkin dalam rangka supaya lebih serius ya, all out dalam menyiapkan Pilkada Jawa Barat bulan November nanti. Pak Burhan, kalau kita lihat dari survei elektabilitas, ini 77,81, kemudian ada yang 10%, ada yang 2%. Mungkinkah yang 10% dan 2% ini mengejar ke 77% atau setidaknya akan imbang hingga bulan November nanti? Ya tanpa mengurangi rasa hormat ya, terutama untuk yang masih single digit berat ya, untuk menciptakan kejutan. Di antara 3 rival ini yang masih punya, menurut saya punya peluang adalah Pak Syahiku dengan Ilham Habibie. Karena pertama sudah menyentuh double digit elektabilitasnya kurang lebih sekitar 11%. Kemudian Pak Syahiku dengan Pak Ilham Habibie tingkat kedisukaannya juga cukup lumayan bagus ya. Problem mereka adalah meningkatkan popularitas dan kita tahu keduanya didukung oleh mesin partai yang kuat, oleh Nasdem dan oleh PKS. Dan kalau misalnya tingkat kedikenalannya bisa mengejar selama 2 bulan ke depan, ya tentu saja bisa menyaingi Deddy Mulyadi. Sementara 2 calon yang lain ini kan pencalonannya saja penuh dengan tanda kutip kejutan. Jadi ada unsur eksidental yang membuat misalnya nama-nama seperti Pak JJ akhirnya diputuskan. Pencalonannya kan lewat Zoom waktu itu ya, ketika proses pendaftaran hampir ditutup. Jadi memang sepertinya untuk 2 calon yang lain di luar Pak Syahiku dengan Pak Ilham Habibie sepertinya itu berat untuk menyaingi Deddy Mulyadi maupun Syahiku. Jadi di Jawa Barat ini ya tinggal antara Deddy sama Syahiku ya. Apalagi Ilham Habibie kita tahu tingkat afeksinya positif sekali di mata warga Jawa Barat.
Tapi lagi-lagi problemnya adalah tingkat kekenalan. Dari 1.200 responden warga Jawa Barat yang terpilih secara random, Pak Ilham Habibie ini baru dikenal di wilayah kota. Sementara kita tahu banyak sekali warga Jawa Barat yang tinggal di desa-desa yang belum mengenal Pak Ilham Habibie, apalagi Pak Saihu. Iya, Pak Burhan, terkait dengan keduanya yang 177,81%, kemudian untuk Saiku dan Ilham ini ada di level 10,98%. Dan tadi menyampaikan kalau PR dari Saiku dan juga Ilham adalah meningkatkan popularitas. Tapi apakah itu cukup untuk mengejar hingga 77,81 atau mungkin dari sisi visi dan misi ini juga diperlukan? Ya, memang secara praktis ya perlu kerja super keras gitu ya. Karena terus terang waktu kampanye kan tidak panjang ya. Ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Pilkada serentak 2024 ini itu waktu yang tersedia mepet. Jadi tidak cukup terutama buat rival ya untuk melakukan sekedar strategi konvensional. Perlu pendekatan-pendekatan yang lebih non konvensional, terutama dalam mengejar ketertinggalan. Jadi waktu yang mepet ini tuh terus terang menguntungkan buat calon yang terlalu jauh meninggalkan lawannya. Tapi lagi-lagi dalam konteks elektoral saya tidak ingin menutup potensi itu ya, apalagi survei kan punya keterbatasan. Kalau dilakukan sesuai dengan data collecting yang kita tahu awal September, sementara pilkada masih ada 2,5 bulan ke depan. Dan dari survei kita juga mengetahui meskipun warga Jawa Barat sudah punya preferensi terhadap nama-nama calon, tapi jangan lupa 70% di antara mereka yang sudah punya preferensi, itu ketetapan finalnya akan diputuskan jelang-jelang akhir masa kampanye dan awal masa Minggu Tenang. Jadi artinya masih ada potensi kejutan. Dan ini sekaligus mengingatkan supaya calon-calon yang sekarang sudah leading di depan jangan terlena ya. Karena pertarungan kan masih panjang, masih ada 2,5 bulan meskipun secara realitas tidak panjang, tetapi dalam 2,5 bulan apapun bisa dilakukan. Baik, tadi Bapak sempat menyampaikan jangan menggunakan metode konvensional, tapi diperlukan adalah pendekatan non-konvensional. Boleh disampaikan Pak lebih detailnya, seperti apa sih sebetulnya saat ini yang sudah dijalankan? Apakah mereka masih menggunakan metode konvensional, sedangkan saat ini yang dibutuhkan sudah non-konvensional. Seperti apa sih cara non-konvensional ini? Ya, misalnya pendekatan konvensional kan pasang baliho, pasang spanduk, kemudian door to door atau canvassing. Nah, dalam konteks geografi Jawa Barat yang sangat luas, dari ujung timur, mulai dari Pangandaran, kemudian Indramayu, Cirebon, sampai ujung barat ya, Sukabumi, kemudian Bogor, kemudian Garut, itu tidak cukup pakai pendekatan semacam itu. Jadi karena geografinya terlalu luas, beda dengan Jakarta. Jakarta itu geografinya sangat kecil, sempit, populasinya padat, 70% warga Jakarta tinggal di gang-gang atau lorong-lorong, sehingga kalau pakai pendekatan canvassing atau pendekatan konvensional, itu masih memungkinkan. Nah di Jawa Barat nggak cukup, waktunya udah telanjur mepet sampai pada tanggal 27 ya November 2024 nanti waktu pilkada. Nah yang non konvensional artinya menciptakan isu yang bisa menarik perhatian warga Jawa Barat. Nah ini terjadi tahun 2018 Jessica. 2018 waktu itu calon Sudrajat dengan Saihu itu memanfaatkan ini momentum pilpres. Jadi mereka menggulirkan kampanye 2019 ganti presiden. Dan itu punya resonansi terhadap warga Jawa Barat yang kita tahu itu cenderung anti Pak Jokowi. Kan? 2 pemilu di 2014-2019 yang menangkan Pak Prabowo. Dan Sudrajat dengan Saihu didukung penuh oleh Pak Prabowo, oleh partai-partai yang mendukung Pak Prabowo. Nah itu tahun 2018. Tapi untuk kasus sekarang kan agak unik ya. Karena Pak Deddy Mulyadi kita tahu elit Gerindra didukung oleh koalisi pendukung Prabowo. Jadi memang perlu terobosan-terobosan lain yang non konvensional yang dilakukan oleh rival-rival Deddy Mulyadi karena konteksnya sudah tidak sama lagi antara 2018 dengan 2024.
Nah, momentum untuk menaikkan popularitas secara cepat itu mau tidak mau melalui penggodokan narasi, penggodokan isu yang bisa membuat orang Jawa Barat itu tertarik pada nama-nama di luar Pak Deddy. Nah, sepanjang itu tidak ada, ya sulit untuk menciptakan kejutan di pilkada nanti. Baik, Pak Burhan, selanjutnya kami ingin bertanya terkait dengan karakter pemilih untuk dari sisi Deddy Erwan dan juga Syahiku Ilham, Ya. ini seperti apa? Beda sekalikah atau masih mungkin meraup dari Deddy misalnya ke Syahiku ataupun dari Ya. Syahiku ke Deddy? Jadi kalau kita lihat Deddy Mulyadi ini dari wilayah kalah di Kota Bekasi dan Kota Banjar. Di luar itu unggul ya Deddy Mulyadi. Variasinya beragam. Di daerah Purwakarta keunggulan Deddy Mulyadi sangat telak ya 90% lebih. Nah, mungkin karena Deddy Mulyadi 2 kali menjadi bupati di Purwakarta, termasuk di dapil Deddy di wilayah Karawang, Kabupaten Bekasi, Deddy Mulyadi unggul. Tapi di Kota Bekasi kalah karena kita tahu Pak Saihu adalah mantan wakil wali kota Bekasi itu. Dan Pak Saihu itu sangat solid mendapatkan dukungan dari warga atau pemilih konstituen PKS. Jadi 80% lebih pemilih PKS di Jawa Barat itu samina wa ta'na dengan keputusan Majelis Syuro PKS untuk mengusung Deddy Mulyadi. Tetapi di luar dari konstituen PKS itu Deddy Mulyadi keteteran. Jadi Saihu keteteran. Jadi lagi-lagi problemnya adalah popularitas. Sudah solid ke dalam, tetapi penetrasi Saihu di luar dari basis PKS masih kurang. Nah, ini yang menjelaskan mengapa Deddy Mulyadi unggul. Saya tidak menyebut nama yang lain karena terlalu jauh ya selisihnya ya antara Pak Acep ya, Ruhiat dengan satu lagi adalah Pak JJ ya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya mesin partai kedua calon ini bekerja, karena sejauh ini terus terang ya, PDI Perjuangan belum terlihat penetrasinya, padahal PDI Perjuangan termasuk partai besar di Jawa Barat. Jadi seperti ogah-ogahan mendukung JJ. Demikian juga dengan Pak Acep maupun Gitalis ya. Itu juga masih sangat minimal kontribusi dari PKB. Yang kelihatan sudah mulai bergerak adalah partai pendukung Saihu dengan Ilham Habibie ya, yang relatif punya semacam semangat untuk menciptakan kejutan, dan itu gesturnya diperlihatkan ketika Saihu diganti ya posisinya sebagai presiden PKS oleh Ahmad Heriawan, dan Ahmad Heriawan itu diminta untuk menjadi ini semacam ketua tim sukses buat Saihu, karena kita tahu Aher adalah mantan gubernur Jawa Barat 2 kali. Jadi Kang Deddy nggak bisa terlena-lena meskipun selisihnya sekarang jauh, tetapi jangan sampai menganggap enteng ya lawannya, karena bagaimanapun pertarungan masih cukup panjang, meskipun secara komparatif dibanding sebelumnya lebih pendek, tetapi 2,5 bulan apapun masih bisa tercipta kejutan. Oke, baik. 2,5 bulan masih ada potensi apapun nanti ke depannya. Pak Burhan, kami ingin bertanya terkait bagaimana keterkaitannya klub sepak bola ini apakah bisa menjadi alat untuk mendongkrak elektabilitas atau seperti apa. Tapi tahan dulu karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dan saat ini kami akan melanjutkan perbincangan dan sudah hadir melalui sambungan Zoom ada Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Kang Saan Mustopa, dan juga calon Gubernur Jawa Barat ada Kang Deddy Mulyadi. Saya akan menyapa Kang Saan terlebih dahulu. Kang Saan.
Ya, Mbak Jessica, Iya, Kang Mas Saan, Burhan. hasil survei dari indikator politik ini mengungkapkan elektabilitas pasangan Deddy Erwan tertinggi di Jawa Barat dan ini disusul oleh Ahmad Syahiku Ilham Habibie. Kemudian bagaimana Partai Nasdem merespon hal ini? Yes, kami sudah menyadari ya ketika mendaftarkan pasangan Pak Ahmad Syahiku sama Pak Ilham ke KPU karena memang mendeklarasikannya juga kan pada saat mau daftar ke KPU. Kami menyadari bahwa problem terbesar dari pasangan kami adalah soal keterkenalan. Jadi popularitas. Jadi ada gap popularitas yang sangat jauh antara pasangan kami dengan pasangan Kang Deddy Erwan. Ini kami sadari dari awal. Karena itu yang menjadi agenda utama kami adalah bagaimana pada saat itu melakukan akselerasi popularitas dengan berbagai cara, salah satunya seperti Mas Burhan sampaikan, cara-cara konvensional juga tetap kami lakukan. Karena kami dari berbagai temuan yang kami dapatkan, yang paling banyak membantu untuk menaikkan popularitas ya tentu media luar ruang ya seperti spanduk, baliho, billboard, dan lain-lain. Dan paralel juga dengan meningkatkan kesukaan dan keterpilihan. Ini menjadi agenda kami. Nah, apakah mungkin dengan jarak yang begitu besar? Bedanya mungkin karena gini, saya mau kalau pasangan Kang Deddy itu kan popularitas sudah mentok. Misalnya gini, kalau ditanya dari 10 orang, itu 9 orang kenal. Tapi kalau pasangan Ilham ditanya dari 10, baru 2 yang kenal kan gitu. Ini udah. Nah, kalau ini bisa meningkatkan popularitas, maka elektabilitas akan ngikutin. Nah, maka pasangan yang udah mentok juga mempertahankan pasti akan pelan-pelan mundur. Turun. Nah, ini yang akan kami lakukan adalah bagaimana dalam waktu 2 bulan ke depan itu terjadi keseimbangan dari sisi popularitas dan itu akan berpengaruh terhadap keseimbangan dari elektabilitas. Itu satu ya yang kami pahami ini soal kelemahan yang ada pada kami. Yang kedua, dari sisi jaringan. Tadi Mas Burhan sudah menyampaikan, kami memiliki jaringan yang solid, jaringan yang militan, jaringan yang menurut saya dari tingkat nanti partisipasi. Kami meyakini bahwa tingkat partisipasi pasangan Ahmad Syahiku sama Pak Ilham ini tingkat partisipasi datang ke TPS-nya akan tinggi kan gitu kan. Tadi karena memang solid, militan, dan dia akan memaksimalkan semua yang dilakukan. Dan ini akan membantu. Jadi ada kelemahan, tapi kami memiliki kekuatan yang itu rasanya tidak bisa dimiliki oleh pasangan yang lain. Banyak pengalamannya, 2018 juga seperti itu dulu, walaupun ada variabel lain, tapi kira-kira itu akan seperti itu ke depannya. Baik, jadi masih ada PR ini baik dari sisi popularitas namun akan dibarengi dengan jaringan untuk solid lebih ke depannya. Kang Saan, tapi bagaimana dengan karakter pemilih? Karena tadi kan Pak Burhan juga sudah menyampaikan karakter pemilih ini berbeda dan 2 bulan ke depan masih ada potensi untuk para calon ini masih ada surprise lainnya, kejutan lainnya. Bagaimana dengan karakter pemilih? Apa yang disadari oleh dari Cagup Ilham dan maksud kami Cawagup Ilham dan juga timnya dari Ahmad Syahiku? Ya, kami sudah melakukan pemetaan ya. Daerah-daerah mana yang akan menjadi penekanan dari kami dan daerah-daerah mana yang kira-kira itu ya akan kami lewat ya, gitu. Karena Jawa Barat yang begitu besar, rasanya tidak mungkin dalam waktu 2 bulan dijangkau semua. Maka tadi ada strategi-strategi yang akan dilakukan. Tapi kami akan terus memperkuat posisi pasangan Ahmad Syahiku Ilham ini di basis-basis utama kami. Tadi Mas Burhan menyampaikan, kita punya basis-basis utama lah, yang hari ini belum tergarap secara maksimal. Anggap aja daerah urban, Jababeka misalnya. Ya, daerah bawah Jababeka misalnya Bogor,
Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Bandung Raya, dan itu akan menjadi fokus dari kami karena kami menyadari itu nanti akan menjadi lumbung dari suara kami. Sambil kami juga melakukan ekspansi ke daerah-daerah yang dalam peta elektoralnya itu juga masih mengambang, dan kami akan tidak akan terlalu konsentrasi ke daerah-daerah yang peta elektoralnya itu sudah sangat sulit untuk dilakukan penetrasi. Jadi kita juga sudah memiliki peta-peta elektoral dalam setiap wilayah yang ada di Jawa Barat. Dan berdasarkan peta elektoral itu dan basis yang kami miliki, itulah yang menjadi nanti ke depan fokus 2 bulan ke depan yang akan kami lakukan. Oke, baik, itu adalah fokus 2 bulan ke depan dan saat ini kami akan menyapa calon gubernur Jawa Barat yang sudah bergabung bersama kami. Ada Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy, apakah sudah tersambung dengan Metro TV? Iya. Assalamualaikum. Iya, Kang Deddy. Sampurasun. Iya, waalaikumsalam. Kang Deddy, kalau melihat survei elektabilitas calon gubernur wakil gubernur Jawa Barat dari survei indikator politik, posisi Anda ini 77,81 nih, Kang. Bagaimana Anda mempertahankan ini hingga 2 bulan ke depan? Karena kalau kata Pak Burhan tadi jangan senang-senang dulu karena masih ada surprise hingga 2 bulan ke depan. Bagaimana Anda mempertahankannya? Iya, bagi saya kan tidak ada kaitannya 2 bulan ke depan dengan persoalan mempertahankan. Karena saya memandang bahwa pemilihan gubernur itu bukan persoalan hanya sekedar elektoral, tetapi juga aspek kultural yang kita bangun selama ini. Karena selama ini saya melakukan komunikasi dengan masyarakat, itu berlangsung secara alamiah dan itu waktunya cukup lama. Ikatan-ikatan emosional yang cukup kuat antara saya dengan warga Jabar, baik dari sisi aspek kultur, dialektika bahasa, dan gaya kehidupan, saya pikir akan mengikatkan cinta yang cukup kuat yang tidak bisa diputus hanya dalam waktu 2 bulan. Oke, baik. Kang Deddy, tapi memang selama ini apakah ada tantangan tersendiri hingga bisa mencapai 77,81% ini? Kalau menurut saya sih karena konsistensi ya, kan konsistensi berkomunikasi, bersilaturahmi dengan warga yang terus saya lakukan. Jadi tidak hanya terikat pada aspek-aspek formal yang bersifat kepentingan menjelang pemilihan kepala daerah, tetapi aspek kultur ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Misalnya saya terbiasa diundang hajatan warga di ujung genteng Sukabumi yang perjalanannya 8 jam dari rumah saya. Saya terbiasa menghadiri acara syukuran desa di Cirebon. Saya terbiasa menghadiri acara syukuran laut di Pangandaran, di Garut Selatan. Dan itu ikatan-ikatan moral emosional seperti itu sudah waktunya berlangsung sangat lama dan hubungannya sudah sangat pribadi. Saya meyakini betul hubungan-hubungan yang bersifat pribadi, kekerabatan, itu tidak akan bisa diputuskan oleh pendekatan-pendekatan formal menjelang kepentingan pemilihan. Misalnya Kang Saan di Kerawang. Saya yakin betul saudara-saudara yang di Kerawang yang sudah menjadi saudara sejak lama, Kang Saan nyalon pilek nggak usah sosialisasi, sudah otomatis dia akan mendukungnya. Jadi hal-hal yang bersifat emosional itu bukan mereka diajak, malah mereka akan menjadi kekuatan yang utama mengajak orang lain. Nah, saya memahami orang Jawa Barat itu sangat kuat dengan duduluran. Nah, duduluran itu kan ada ideologinya Sunda, yaitu silih asa, silih asi, silih asu. Dan itu satu kesatuan sistem nilai, tidak bisa dipenggal-penggal. Karena itu menjadi satu kesatuan sistem nilai, maka orang Sunda itu lamun geus kabeuli rasana itu satia. Baik, Pak Burhan, tadi kita sudah sama-sama mendengar ya, ini adalah salah satu bagaimana mempertahankan, kenapa juga itulah alasannya bisa posisinya paling tinggi begitu. Pak Burhan, bagaimana menurut Anda dengan pendekatan seperti itu, artinya ini adalah sudah menjalankan pendekatan non-konvensional itu? Ya, pendekatan konvensional yang tadi saya maksud adalah kaitannya dengan meningkatkan popularitas ya. Nah,
itu terutama dihadapi oleh rival-rival Kang Deddy yang sangat jauh sekali ketinggalan dari sisi kedikenalan. Nah, Kang Deddy ini bukan hanya kedikenalan yang unggul, kedisukaan juga relatif tinggi ya. Makanya PR buat Pak Saihu, kemudian Pak JJ maupun Pak Acep itu bukan hanya meningkatkan kedikenalan, tapi juga meningkatkan kedisukaan. Nah, aspek kedisukaan kan bisa beragam tuh, bisa pakai pendekatan tradisi, bisa pakai pendekatan personal touch, ya, bisa pakai pendekatan yang lain, yang intinya kira-kira bukan hanya dikenal, tapi juga disukai. Nah, aspek kedisukaan kan beragam, bukan hanya dari sisi etnik, bukan hanya berdasar pada komunikasi, tapi juga mungkin berdasarkan agama, berdasarkan hal-hal yang macam-macam. Karena memang perilaku pemilih bersifat kompleks. Nah, termasuk tadi Jessica menyebut sepak bola gitu. Jadi semuanya bisa dilakukan, tetapi lagi-lagi ya, buat siapapun calon yang maju di lebih dari 500 wilayah tahun ini, musuh mereka adalah waktu. Waktunya tidak panjang seperti yang terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya. 2,5 bulan itu bukan waktu yang panjang. Jadi kalau mau bekerja, apalagi kalau misalnya ada rival yang sangat kuat, maka calon tersebut harus mengalahkan filosofi warung Madura. Warung Madura satu hari buka 24 jam. Jadi Kang Saan harus 36 jam per hari ya, supaya bisa mengejar ketertinggalan. Ini kira-kira analoginya untuk mengatakan waktu 2,5 bulan itu bukan waktu yang panjang, dan karenanya harus bekerja sangat keras, terutama dalam konteks Jawa Barat. Ya. Memang betul tadi Kang Saan mengatakan ketimpangan popularitas, kalau misalnya popularitasnya seimbang, otomatis elektabilitas Pak Saihu naik, tapi lagi-lagi bicara peta hari ini, bedanya 94% versus 24%. Nah itu bukan beda yang tipis, itu beda yang tebal, dan karenanya perlu kerja super keras, terutama dari sisi rival Kang Deddy. Baik Pak Burhan, dari 4 paslon ini apakah keempatnya ada yang memiliki tantangan yang sama? Yang 3 diantaranya kan problemnya popularitas ya. Ya. Nah, kalau Kang Deddy kan tingkat kedikenalannya sudah tinggi ya, 94%. Artinya ruang untuk menaikkan elektabilitas dari sisi kedikenalan itu tinggal 6% aja. Jadi PR buat Kang Deddy pada titik tertentu itu lebih berat karena mempertahankan itu tidak semudah mengejar kan. Tetapi diuntungkan karena selisihnya terlalu jauh dalam waktu tinggal kurang lebih 2,5 bulan sampai tanggal 27 November. Tapi lagi-lagi ya, faktor partisipasi itu faktor yang menentukan. Jadi kalau dalam survei itu yang aktif adalah enumerator, mendatangi potensial voters di rumah mereka masing-masing. Sementara dalam hari H di pilkada tanggal 27 November, itu yang aktif harus pemilihnya. Jadi tingkat turnout, karena yang dihitung dalam konteks hari H pemilu itu suara sah dari mereka yang menggunakan hak pilih. Jadi nih Kang Deddy, kalaupun toh Kang Deddy punya banyak sekali basis pendukung, punya intensi memilih Kang Deddy, tetapi kalau pendukung tadi tidak menerjemahkan intensi tadi dalam bentuk hadir ke TPS, intensi itu nggak ada nilainya secara elektoral. Nah, pada titik ini saya harus mengatakan basis pemilih PKS, intensi dengan tingkat partisipasinya itu linier. Nah, ini yang menjadi kekuatan yang selama ini membuat PKS unggul 2 kali ya pada masa Pak Ahmad Heriawan. Karena keunggulan pada titik itu. Dan 2018 basis PKS pula yang tingkat partisipasinya paling tinggi, sehingga mendongkrak elektabilitas Sudrajat dengan Saihu hingga menyalip waktu itu pasangan Deddy Mizwar dan Kang Deddy di peringkat kedua, meskipun tetap kalah ya dibanding Ridwan Kamil. Jadi poin saya, partisipasi ini juga menjadi PR, terutama kalau buat Pak Saihu dengan Pak Ilham mungkin tantangan partisipasinya tidak sekuat ya pendukung partai yang lain, tetapi popularitasnya yang masih jauh ketinggalan. Tapi untuk basis pemilih Kang Deddy, PR-nya adalah memastikan pendukung Kang Deddy bukan sekedar punya intensi, tapi menggunakan hak pilihnya ke TPS. Baik, Kang Deddy, bagaimana pendapat Anda terkait dengan partisipasi, Kang?
Ya, menurut saya partisipasi pemilih pada periode sekarang tuh relatif akan tinggi karena pemilihan gubernur itu bareng dengan pemilihan bupati wali kota. Jadi tingkat kedatangan mereka ke TPS menurut saya juga akan tinggi ya. Beda kalau pemilihan gubernur itu dipisah dengan pemilihan bupati wali kota seperti yang terjadi pada barangkali 10 tahun yang lalu era Pak Aher. Nah, kemudian yang kedua, bahwa ikatan hubungan emosional di mana masyarakat menginginkan kepemimpinan di Jawa Barat juga akan menggerakkan aspek-aspek kultur pada lingkungan masyarakat, terutama barangkali saya kan basisnya paling dasar di pedesaan. Walaupun hari ini kalau kata Profesor Burhanuddin Muhtadi di kota juga sudah mulai meningkat gitu kan, dan relatif rata-rata kan sudah di atas 60%. Nah tentunya ini juga menjadi harapan baru bagi saya, menjadi semangat baru karena saya yang dianggap sangat identik dengan pedesaan, hari ini survei di kota-kota juga relatif sangat tinggi. Nah itu menunjukkan bahwa proses komunikasi politik yang saya lakukan, kegiatan-kegiatan sosial yang saya lakukan dalam setiap waktu, hari ini sudah diapresiasi oleh masyarakat perkotaan dan kelas menengah atas. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Dan pada Kang Saan juga saya mohon doanya, kita ini satu dapil. Saya kan kader Kang Saan dulu di HMI cabang Purwakarta. Sama-sama Yang ngajarin HMI. strategi politik itu Kang Saan itu dulu waktu HMI. Jadi saya pakai ilmunya Kang Saan sekarang. Jadi ilmu HMI-nya dipakai nih ya. Iya, dan Kang Saan lebih sibuk dari saya karena Kang Saan bukan hanya memikirkan pilgub, yang paling penting juga Kang Saan pasti memikirkan pilkada Karawang ini. Iya, Kang Saan, tadi Kang Deddy sudah menyinggung apa yang sudah dijalankan oleh Kang Saan. Ini strategi politiknya ternyata berhasil di Kang Deddy. Kalau dari Partai Nasdem melihat ini seperti apa? Apakah akan melakukan strategi yang sama atau seperti apa? Ya, saya mengapresiasi Kang Deddy ya. Kang Deddy ini kan konsisten ya. Konsisten tidak hanya terkait dengan soal keinginannya, tapi konsisten juga dengan isu yang dibawanya, yaitu soal tradisi dan budaya, kultur. Tapi gini, saya ingin merujuk pengalaman 3 kali pilgub langsung di Jawa Barat ya, dimulai 2008. Dan 2008, 2013, dan 2018. Dan sekarang yang kedua. Memang gini, dari sisi, kita harus akui juga, dari sisi tingkat partisipasi dan soliditas ya, dari semua yang terjadi, itu harus diakui bahwa pasangan Pak Saeho memiliki itu. Itu satu. Dan 2018, saya menjadi pengusung utama Pak Ridwan Kamil. Kang Deddy maju, Pak Ahmad Saeho dengan Pak Sudrajat. Dalam setiap survei yang dilakukan, kebetulan saya orangnya ada konvensional. Konvensional begini. Jadi kalau udah yakin dengan satu lembaga, ya saya itu teruskan dan saya ukur tuh. Jadi saya mengikuti mengikuti grafik ya dari satu survei ke survei berikutnya selama Pilkada 2018. Saya melihat pasangan Pak Sudrajat dan Pak Ahmad Saeho waktu itu selalu ada di posisi ketiga atau keempat dengan gap juga yang terlalu jauh, apalagi dengan Pak Ridwan Kamil. Yang selalu bersaing itu kan Pak Ridwan Kamil sama Pak Deddy Mizwar. Nah, begitu pelaksanaan pemilunya tadi ada faktor partisipasi itu tadi yang tinggi, sebagainya, dia melampaui yang lain-lain, jarak dengan pemenang itu sekitar 3%. Nah ini menjadi salah satu keunggulan utama dan menurut saya ini akan dimaksimalkan oleh Pak Ahmad Saeho dengan semuanya termasuk oleh kami sendiri. Dan memang tadi tantangan terberat itu adalah gap. Hal yang gapnya. Baik, gimana, Kang Saan? Jadi tantangan terberat bagi Pak Ahmad Saeho, Pak Ilham, dan bagi kami nih, sama Kang Deddy yang satu dapil, bahkan satu rumpun di tetangga, itu adalah menaikkan popularitas. Oke, yang masih menjadi PR adalah popularitas, sedangkan untuk partisipasi ini harus 5 kali sudah dipastikan ada di tangan, begitu ya, Kang Saan. Baik, terima kasih. Dan harus paralel kerjanya. Oke.
Nanti kita akan nantikan bagaimana ya hasilnya, Kang Saan. Terima kasih sudah hadir melalui sambungan Zoom Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Kang Saan Mustopha, dan juga calon Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Serta sebelumnya sudah ada Direktur Eksekutif Indikator Politik, Bapak Burhanuddin Muhtadi, sudah bergabung bersama kami dan memberikan insight bagi pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.